Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2026, di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. BPPM HKP Ambon perkuat transparansi layanan, dorong inovasi digital untuk masyarakat. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPM HKP Ambon terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan transparansi dan inovasi. Komitmen ini ditegaskan dalam forum konsultasi publik standar pelayanan yang digelar kantor BPPM HKP Ambon, tepat di Jalan Laksdia Leowati Mena, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, pada Kamis 18 Juni 2026. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi Kepala BPPM HKP Ambon, Nikmatul Rohmah, yang baru beberapa hari bertugas di Kota Ambon untuk memperkenalkan arah penguatan layanan publik sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Selain memaparkan standar pelayanan, BPPM HKP Ambon juga menyampaikan capaian kinerja layanan sepanjang 2026. Mulai dari sertifikasi produk perikanan primer, sertifikasi produk perikanan pasca panen, hingga sektor manajemen mutu yang jangkauannya semakin luas di Maluku. Tak hanya itu, lembaga tersebut memperkenalkan sejumlah inovasi layanan berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan pemerintah. Inovasi yang telah berjalan ialah Lamadang atau layanan mantap dan gampang, sebuah aplikasi layanan digital yang menjadi pintu masuk informasi publik, layanan, serta pengaduan secara cepat dan terintegrasi. BPPM HKP Ambon juga mengembangkan Sila Patua, alias sistem layanan cepat virtual yang memungkinkan pelaksanaan inspeksi dan surveillance jarak jauh secara daring. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas layanan sekaligus menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pengawasan mutu. Dalam forum tersebut turut diperkenalkan inovasi terkini berupa dashboard database ekspor komoditas perikanan yang menyajikan data nilai-nilai ekspor, volume, negara tujuan, serta tren ekspor perikanan secara visual dan mudah dipahami. Data pada dashboard tersebut dimanfaatkan sebagai bahan analisis dan referensi bagi instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan penguatan kinerja ekspor. Selain itu, ada pula dashboard database pelaku usaha komoditas perikanan yang memuat data pelaku usaha perikanan termasuk sebaran wilayah, skala usaha, sertifikasi, dan jenis produk. Informasi ini mendukung koordinasi lintas instansi serta mempermudah pemantauan dan pembinaan pelaku usaha. Kedepan, BPPM HKP Ambon juga menyiapkan sejumlah proyek inovasi pada 2026 ini. Di antaranya, dashboard database unit budidaya di Provinsi Maluku, serta dashboard database kapal penangkapan ikan di Provinsi Maluku. Untuk dashboard database unit budidaya di Provinsi Maluku dirancang untuk menyajikan data perikanan budidaya seperti jenis komoditas, lokasi usaha, dan potensi produksi sebagai dasar perencanaan dan pengembangan sektor budidaya. Sementara dashboard database kapal penangkapan ikan di Provinsi Maluku akan memuat data kapal penangkap ikan, termasuk sebaran, kapasitas, dan klasifikasi kapal guna mendukung pengawasan, pengendalian mutu, serta sertifikasi cara penanganan ikan yang baik di atas kapal. Tak hanya menjelaskan peran dan fungsi serta capaian, forum ini menjadi ruang sosialisasi penting tentang perizinan berusaha berbasis risiko serta syarat-syarat termasuk kewajiban yang menyertai pelaku usaha.
Pada kesempatan yang sama, Hilda Madubun memaparkan standar pelayanan yang berlaku mulai dari maklumat pelayanan hingga mekanisme pengaduan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kualitas layanan. Forum tersebut turut menghadiri Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Hasan Slamet yang memberikan pemaparan seputar standar pelayanan publik dari perspektif pelayanan. Kegiatan yang berlangsung hangat dan interaktif dengan dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini, termasuk unsur pemerintah daerah, BUMN, akademisi, pelaku usaha, LSM, hingga media. Kepala BPPM HKP Ambon berharap forum ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun standar pelayanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Tentu dia punya kebutuhan khusus sampai berjalan air mulu meleleh begini. Dengan dasar hukum. Di dalam dasar terkait dengan peningkatan kepuasan masyarakat itu hal yang harus kita terus buat ya untuk BPMKP Ambon ini lebih baik, dan tentunya dari tadi materi saya adalah kami seluruh badan mutu yang ada di seluruh Indonesia adalah mempunyai kewajiban untuk melakukan kepuasan masyarakat, sehingga untuk pelayanan-pelayanan yang ada di seluruh Indonesia untuk PT BPM HKP atau badan mutu khususnya untuk di Ambon, kami terus melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan juga yang ada, sehingga dari kepuasan masyarakat itu menjadi tolak ukur atau titik kami untuk melakukan selalu perubahan-perubahan di mana tujuannya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat yang ada khususnya di Kota Ambon ya, seperti itu. Ya, kita sangat mengapresiasi sekali bahwa kegiatan ini menunjukkan bahwa ada kesungguhan dari Balai Mutu dan Pengawasan Perikanan bahwa akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan standar layanan, dan sudah menjadi tugas pokok bahwa apabila standar layanan itu diperhatikan, maka pasti pengguna layanan akan merasa puas, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi awal mula untuk bisa bukan hanya menuju pembentukan wilayah birokrasi yang bersih melayani, tapi juga yang ke depan akan menjadi kantor yang berbasis zona integritas. Kita jahat, dan saya saksikan di mata kepala gubernur dan seluruh bupati hari ini, mereka masih pencitraan, mereka tidak mencintai rakyat. Karena saya kan Informasi berikutnya, saudara, stok terbatas, harga bumbu dapur masih mahal di Pasar Mardika Ambon. Pedagang menyebut pasokan tidak ada. Bumbu dapur di Pasar Mardika, Kota Ambon belum menunjukkan kestabilan harga. Setelah sebelumnya ada tren kenaikan sejak sepekan yang lalu. Kenaikan harga ini akibat pasokan yang berkurang. Pantauan tribunambon.com, Kamis 18 Juni 2026, suasana pedagang di dalam Pasar Mardika begitu ramai. Bumbu dapur yang dijajakan juga bervariasi. Berikut daftar bumbu dapur yang masih mengalami kenaikan di Pasar Mardika. Untuk harga bawang merah dibanderol 70.000, di mana nilai ini turun dari sebelumnya 100.000 per kilogram. Sementara itu untuk bawang putih dijual 60.000 dari sebelumnya 80.000. Padahal untuk kestabilan harga perbawangan sendiri berkisar 50.000 sampai 60.000 per kilogramnya. Selanjutnya untuk cabai rawit dan cabai keriting harganya sama, yakni 90.000 per kilogram. Sementara untuk harga stabilnya itu di angka 50.000. Untuk tomat dibanderol 35.000, naik dari sebelumnya 20.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Bila, 37 tahun, mengatakan kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi selama sepekan terakhir.
Kenaikan ini dipicu pasokan yang terbatas. Meski begitu, angka pembeli masih cukup stabil. Dirinya berharap pemerintah dapat membantu untuk memasok bahan pokok bumbu dapur sehingga tidak terjadi peningkatan harga jual. Ini yang cukup kesadaran dari para pedagang sehingga pembeli tidak nyaman kalau dia mau naik asli mau naik kelas itu atau mau naik lain. Tapi kalau ada yang Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Rapat paripurna penetapan Propemperda Maluku Tengah hanya dihadiri 18 legislator. Pemandangan tak lazim yang dianggap biasa kembali terjadi pada forum rapat paripurna DPRD Maluku Tengah. Kamis 18 Juni 2026 sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Rapat yang dijadwalkan pukul 2 siang itu terpaksa diundur pada pukul setengah 4 dengan alasan klasik, yakni menunggu kelengkapan quorum DPRD Maluku Tengah. Sayangnya ketika rapat berlangsung, forum rapat didominasi kursi kosong. Hanya dihadiri 18 legislator dari 40 anggota Parlemen Maluku Tengah. Rapat paripurna DPRD Maluku Tengah itu dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Maluku Tengah tahun 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir dan jajaran perangkat daerah. Rapat dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Maluku Tengah, Herimenkar Haurisa. Dikatakan Ketua DPRD, sesuai ketentuan tata tertib, jumlah anggota DPRD ada 40 orang, namun yang hadir 21 orang sesuai absen. Sebelum kita masuk pada penetapan pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2020 yang semuanya berjumlah 27 ribuan peraturan untuk ditetapkan 2 tahun sidang 2026 dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2026 Kabupaten Maluku Tengah dengan resmi dilakukan. Sesuai ketentuan tata tertib jumlah anggota DPRD 40 orang, hadir 21 sesuai absen. Quorum tercapai segala keputusan yang kita ambil berdasarkan musyawarah untuk mencari pembatas adalah sah dan rapat dijadikan terbuka dan terbuka untuk umum. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Propemperda Maluku Tengah tahun 2026 ditetapkan. Bupati sampaikan pesan ini.
DPRD dan Pemda Maluku Tengah menetapkan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2026. Dalam Propemperda itu diuraikan rancangan peraturan daerah atau Ranperda, hak usul inisiatif DPR Maluku Tengah tahun 2026 sebanyak 5 buah. Sementara rancangan peraturan daerah hak usul pemerintah daerah untuk tahun 2026 sebanyak 22 buah. Terpisah dalam penyampaiannya, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menekankan proses penyusunan Propemperda bukan sekadar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ranperda yang diusulkan, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD, mencakup berbagai bidang strategis, antara lain penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, dan ada pula pengembangan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan, serta penataan kawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang responsif terhadap perubahan zaman. Bagi Bupati, substansi tersebut menunjukkan bahwa agenda legislasi daerah kita diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Seiring dengan pembangunan materi hukum yang terstruktur dan terus-menerus diperbarui dengan tuntutan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang terhormat, saudara-saudari anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah. DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah. Rancangan ini dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas. Dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah untuk dimasukkan dalam Propemperda Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026 dengan inisiasi. Sebelum kita masuk pada penetapan pembentukan peraturan, Tribuners, informasi dari Maluku Tengah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.